Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surat At-Tin, pelajaran ke-1. Makna Quran surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Quran surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Nama surat At-Tin diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Sebelum kita belajar makna surat At-Tin, marilah kita bersama-sama membaca surat At-Tin. Sebelum kita membaca ayat pertama, kita awali dengan bacaan ta'awudz bersama-sama. Tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sebanyak 4 kali. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin. Yang kedua, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan gunung Sinai. Yang keempat, yaitu Allah bersumpah demi negeri Mekah yang aman. Ayat yang pertama menerangkan bahwasanya manfaat dari buah tin, yaitu yang pertama mengobati batuk, yang kedua dapat mengencerkan dahak, yang ketiga dapat mengobati ginjal. Masih berhubungan ayat 1, Allah menerangkan tentang manfaat buah zaitun, di mana buah zaitun itu dapat mengobati luka dan menghaluskan kulit. Sedangkan ayat yang kedua, Allah menerangkan tentang Bukit Sinai. Bukit Sinai, di mana di bukit itu memiliki keutamaan. Yang kedua, tempat yang bersejarah. Sedangkan ayat yang kedua menerangkan tentang Bukit Sinai. Di Bukit Sinai ini memiliki keutamaan, tempat yang bersejarah. Masih ayat yang kedua, di Bukit Sinai inilah Nabi Musa menerima kitab Taurat dan diangkat menjadi seorang Rasul atau dikenal dengan Jabal Musa. Sedangkan ayat yang ketiga,
Allah menerangkan bahasanya kota yang aman itu adalah kota Mekah. Siapapun yang memasukinya akan terjaga dari keamanan dan keselamatan. Sedangkan ayat yang ketiga menerangkan tempat yang aman, di mana tempat yang aman ini adalah kota Mekah, adalah kota yang aman. Karena siapapun yang masuk di dalamnya, di kota tersebut akan terjaga dari keamanannya dan keselamatannya. Masih ayat ketiga, bahwa kota Mekah itu adalah menyimpan banyak sejarah di zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, dan di kota Mekah termasuk kota yang suci. Sedangkan ayat yang keempat menerangkan bahwa manusia adalah makhluk yang sebaik-baik bentuknya yang Allah ciptakan. Ayat yang kelima menerangkan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Apabila keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan turun derajatnya menjadi hina. Sedangkan ayat yang ke-6 menerangkan bahwa orang yang tidak hina itu adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Misalkan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia akan datangnya hari pembalasan yang Allah akan turunkan kepada manusia. Apabila manusia itu dalam masa di dunia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang memuaskan atau balasan yang baik dari Allah. Sebaliknya, apabila di dunia dia itu senantiasa melakukan perbuatan yang jelek, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan. Masih ayat yang ketujuh, bahasanya manusia itu dibekali Allah akal dan hati untuk merasakan iman. Dan manusia tidak boleh mendustakan akan datangnya hari kiamat. Sedangkan ayat yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari pengetahuannya, karena pengetahuan Allah itu sangat luas sekali, tidak terbatas, berbeda dengan pengetahuan manusia. Kalau manusia pengetahuannya itu sangat terbatas, kalau Allah tidak terbatas. Masih ayat 8, bahwa apabila manusia melakukan perbuatan dosa, maka manusia itu akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka, yang dimana di dalamnya itu terdapat api yang akan membakar hamba-hambanya yang durhaka atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca ayat surat At-Tin bersama dengan Pak Guru, diawali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Untuk tugas selanjutnya,
Silahkan kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti, anak-anak. Mungkin sekian yang bisa Pak Guru sampaikan pada pelajaran surat Ad-Din pada hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.